Kami sudah meminta Menteri Agama melakukan dialog dan lobi kepada pihak Saudi bahwa pembatasan usia ini jangan diterapkan. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami Komisi 8 Panja Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025 baru saja selesai melaporkan ke Pak Presiden hasil keputusan panja. Intinya bahwa pembiayaan haji tahun ini dibanding tahun lalu turun sekitar 4 juta lebih. Dari beban jamaah turun sekitar 600-an ribu rupiah beban jamaah. Sementara beban nilai manfaat juga turun dari 8 triliun menjadi sekitar 6,8 triliun. Dan kami mencatatkan laporan kepada Pak Presiden penurunan biaya haji ini dengan catatannya pelayanan semakin membaik. Penurunan ini sejalan dengan ketekunan para anggota panja mencermati item-item pembiayaan haji yang bisa dilakukan koreksi dari pembiayaan yang dilakukan masa-masa lalu. Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja, tetapi kelihatannya Pak Presiden masih belum puas. Masih kepingin sebetulnya masih di bawah itu. Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, mungkin saja periode ini tidak karena sudah diambil keputusan, tetapi menjadi catatan kami Komisi 8 bahwa arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu. Berikutnya kami melaporkan setelah diputuskan pembiayaan haji, mekanisme penyelenggaraan akan kami kawal secara ketat. Seluruh apa yang disepakati di dalam panja antara Komisi 8 dengan pemerintah, kami akan kawal di lapangan supaya berjalan sebagaimana yang dituangkan. Hak-hak jamaah, baik itu kuota yang akan berangkat, sistem siskohat, sistem komputerisasi terpadu, daftar urut tunggu yang akan berangkat, betul-betul akan kami kawal. Tidak boleh ada yang nyelonong skema apapun yang akan dilakukan. Yang kedua, bahwa kemudahan bagi para jamaah untuk mendapatkan informasi akan kami kawal. Selanjutnya yang akan dilakukan di Saudi akan kami kawal, apakah itu pemondokan, benar-benar jumlah yang disepakati di dalam satu kamar, kami akan kawal. Kemudian makanan juga apa yang disepakati kami akan terus kawal. Tentu ini tidak mudah karena jamaah kita ratusan ribu menempati di berbagai kamar. Tapi komitmen kami akan melakukan ini. Kami dengan senang hati bahwa penyelenggaraan haji untuk tahun ini dikawal oleh pimpinan DPR Profesor Dr. Sukmi Dasko Ahmad akan turun langsung mengawal ini. Bagi kami ini sesuatu kekuatan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih ke Pak Dasko bahwa beliau berkenan menjadi ketua pengawas haji untuk tahun ini. Kemudian kami menyampaikan kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo, bahwa situasi psikologis jamaah kita sekarang, daftar tunggu cukup panjang karena sudah di atas 5 juta jamaah. Maka sudah ada yang merasa was-was tidak akan sampai berangkat haji, keadaan lansia dan kurang sehat, bahkan merasa tidak akan sampai lagi umur menuju pemberangkatan. Karena itu kami tadi minta kesediaan dan memohon kepada Bapak Presiden untuk meyakinkan pihak Arab Saudi kita tetap mendapatkan kuota. Mendapatkan kuota ini tentu membahagiakan bagi para jamaah yang tadinya merasa tidak ikut di dalam kuota untuk berangkat tahun ini. Kalau ada tambahan 10.000 atau 5.000 itu sangat menggembirakan. Beliau menyambut baik dan dia akan mengagendakan perjalanan. Tentu para jamaah dan kami di Komisi 8 berharap
Bapak Presiden pada pertemuan itu menyampaikan ke pihak Saudi. Inilah pertemuan kita hari ini. Tentu sekalipun ada pencapaian kami untuk menurunkan biaya haji, karena mimik dari Pak Presiden tadi itu masih kepingin turun, rasa-rasanya gimana gitu kami itu. Ya, kami kira ini kami sampaikan kepada sahabat-sahabat para media semua. Terima kasih. Pak Marwan, di sini ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama tadi ketika bertemu sama Presiden targetnya. Izin Pak, Diana dari CNN TV mau nanya 2 pertanyaan. Yang pertama tadi Pak Presiden minta turun lagi, itu sebenarnya apakah ada angka spesifik turunnya berapa? Kemudian yang kedua, ini kan ada kabar bahwa pemerintah Arab Saudi ini juga akan membatasi usia yang jemaah yang akan berangkat itu kalau nggak salah di bawah 90 tahun. Nah itu Komisi 8 sudah ada update-nya belum ya Pak dari Kemenak? Apakah nanti akan ada penambahan kuota untuk jemaah haji lansia atau seperti apa begitu Pak? Terima kasih. Ya. Pertama mengenai spesifikasi angka, Pak Presiden tidak menunjukkan itu, tetapi dapat ditangkap sebetulnya sama sih pandangan kami dengan Pak Presiden. Mungkin 1 juta, 2 juta lagi masih bisa diturunkan, tetapi dengan berbagai pertimbangan, beberapa hal termasuk kurs mata uang asing dan lain-lain, kita pada akhirnya itu kesepakatan yang bisa kita lakukan, tapi mungkin di lain waktu kita akan perketat cara menghitungnya. Yang kedua mengenai informasi Saudi akan membatasi umur jamaah haji di 90 ke atas itu sebetulnya secara tersurat belum, baru menjadi kabar. Kami sudah meminta Menteri Agama melakukan dialog dan lobby kepada pihak Saudi bahwa pembatasan usia ini jangan diterapkan, karena memang jamaah haji Indonesia seperti itu. Karakter jamaah kita memang tua-tua, karena mendaftarnya sudah tua, masa tunggunya tua, terus tidak boleh, itu menyakitkan sekali. Tapi mungkin saja dilakukan pembatasan istitoah kesehatan. Kalau tua pun dia sehat, salahnya apa? Kira-kira begitu. Jadi kita berharap pemerintah, Menteri Agama meyakinkan pihak Saudi bahwa bukan faktor umur. Jadi kalau faktor umur, kalau kapan lagi dia ditunggu, tahun depan semakin tua. Nah, itu logikanya seperti itu. Kami berkeyakinan bahwa pihak Saudi belum akan menerapkan itu karena secara tersurat belum ada. Ini hanya apa namanya, ya berita hembusan angin lah, apa itu. Ya, cukup ya? Ya. Pak izin, cek. Pak izin Kelvin dari Berita 1 Pak. Pak izin tanya, mungkin untuk penegasan untuk update waktu tunggu bagi jemaah saat ini paling lama tuh berapa tahun sih Pak? Itu pertama. Kedua adalah terkait dengan penambahan kuota yang akan diupayakan oleh Presiden Prabowo ke Saudi begitu Pak. Apakah ini penambahan kuotanya akan diupayakan di tahun ini apa di tahun depan atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Ya, pertama tadi apa? Daftar tunggu ini seputaran antara 25-30 tahun. Tetapi ada, karena masa tunggu ini tidak sama setiap provinsi. Di Sulawesi Selatan ada kabupaten yang sudah di atas 49 tahun masa tunggunya. Tapi rata-rata antara 25 tahun sampai 30 tahun. Ada 3 kabupaten di Sulawesi Selatan sudah mencapai 48 tahun. Ini cukup berat mengurai ini. Kalau mereka menunggu daftar tunggu itu ya keburu, ya mungkin almarhum usianya tidak sampai di situ lagi. Ini yang kita butuhkan, cara mengurainya satu ya tambahan kuota. Dan nanti kita mungkin saja akan merevisi undang-undang haji yang bisa kita mengirimkan jamaah mungkin saja bersama dengan negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya. Kemudian mengenai tambahan kuota ya tahun ini, karena sudah kita putuskan, sudah diketok dengan 221.000 jamaah, ini masih butuh tambahan kita supaya mengurai tadi lamanya daftar tunggu, karena usianya juga sudah tua, kalau tidak berangkat sekarang agak rumit.
Kelihatannya Pak Presiden agak sungguh-sungguh. Insya Allah Januari kan beliau. Insya Allah tadi beliau menjelaskan akhir Januari akan melakukan perjalanan dan kami berharap beliau sampai ke Saudi dan ketemu ya raja lah di sana yang menentukan kuota bisa ditambah atau tidak. Makasih. Oke, cukup. Apa? Satu lagi ya. Ya, izin Pak Zam dari kumparan.com. Mau tanya terkait tadi menyambung kuota tambahan. Itu kan di tahun lalu kan juga sempat bermasalah ya Pak ya? Karena Menteri Agama dinilai tidak berkonsultasi dengan DPR dan lain segalanya. Kemudian apakah jika memang tahun ini kerajaan Arab Saudi memberikan kuota tambahan kepada Indonesia, lantas bagaimana pembagian kuota tambahan ini dapat sesuai dengan aturan undang-undang? Sementara kemarin kan sebagaimana ketahui karena dengan alasan reses lah dan segala macam sehingga tidak sempat berkonsultasi karena jarak waktunya cukup singkat, dan yang sudah-sudah kan juga seperti itu ya Pak ya, kuota haji. Nah ini bagaimana agar memang kuota tambahan ini dipastikan untuk jamaah yang memang masa tunggunya sudah lumayan lama. Dan kedua terkait kuota haji furoda, ini sebenarnya haji furoda ini apakah ada kuota dari kerajaan Arab Saudi atau memang seperti apa Pak? Karena ini kan haji furoda ini kan juga cukup disoroti ya Pak oleh masyarakat karena juga dari layanan dan lain sebagainya. Nah ini apakah memang ada kuota dari kerajaan Arab Saudi? Kemudian kalau memang tidak, apakah pemerintah atau pejabat-pejabat ini melakukan lobby-lobby lah ke kerajaan Arab Saudi atau tidak untuk mendapatkan kuota ini? Mungkin demikian, terima kasih. Baik, mengenai kuota tambahan kalau berbanding dengan tahun lalu, panjanya di tahun lalu bersama pemerintah sudah memutuskan bahwa jamaah 241.000. Jadi tidak ada lagi kuota tambahan, memang sudah 241.000 dan kita putuskan, dan harga-harga yang terkait dengan penyelenggaraan itu sudah masuk. Belakangan kemudian menterinya merubah keputusan ini menjadikan 20.000 tambahan padahal sudah diketok. Tahun ini pasti berbeda karena sudah kita putuskan 221, bila ada tambahan nanti itu baru tambahan namanya. Berarti akan dibahas lagi nanti. Akan dibahas lagi nanti. Termasuk biayanya nanti akan berubah juga. Iya. Bisa saja berubah, tapi kita sekarang sebetulnya sudah menyiapkan cadangan anggaran. Kita masih punya sekitar 5.000 sampai 10.000 anggaran nilai manfaat sudah dicadangkan, ada untuk itu. Nah, sementara tadi mengenai Puroda ini swasta. Dan di dalam undang-undang haji kita memang belum menyebutkan Puroda. Sekalipun ini swasta, tetap saja yang berangkat itu jamaah dari Indonesia. Maka dalam hal perlindungan, baik keamanan maupun mengenai pembiayaan, tentu pemerintah Indonesia harus hadir di dalamnya. Nanti direvisi mungkin kita akan masukkan kata-kata Puroda karena jamaah Indonesia berangkat. Puroda ini murni sebetulnya swasta antara penyelenggara travel penyelenggara ibadah haji bersama pemerintah Arab Saudi yang memberikan kuota ini. Jadi tidak dalam kategori urusan pemerintah dalam hal pemberangkatan, tapi dalam keamanan, perlindungan, kemudian sebagai warga negara Indonesia tidak juga boleh dipermainkan harga-harganya. Harus nanti akan datang harus kita batasi, ada batas atas. Sekalipun orang menyerbu Puroda harus ada batas atas. Berarti kuota ini nggak terkontrol? Belum terkontrol. Jadi itu murni dikirim oleh Saudi ke swasta di sini, penyelenggara ibadah haji khusus, dan mereka melakukan harga ini ya kita tidak mengetahui batasnya. Maka nanti di undang-undang sebetulnya harus ada pembatasan, batas atasnya berapa yang boleh. Oh, berarti untuk biaya haji Puroda ini sampai sekarang pemerintah belum mengatur? Belum mengatur. Karena memang itu swasta murni. Berarti ini hasil lobby dari swasta ke kerajaan Arab Saudi begitu Pak? Ya, gitu. Oke, itu ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.